Tadi sudah di prolog atau disampaikan Bu Yusi. Hari ini saya akan menyampaikan materi senam lantai. Baik, untuk anak-anak bisa menyiapkan buku paketnya, itu halaman, lupa. Halaman 223. 223. Bisa dibuka nggih, Bu? Oke. Ya. Yaitu pembelajaran melalui aktivitas senam lantai. Ini sudah saya buatkan ringkasan materi melalui PowerPoint. Jadi senam itu merupakan cabang olahraga yang berbagai cabang olahraga, di antaranya salah satu adalah senam. Senam ini dibagi dua, senam tanpa alat dan senam dengan menggunakan alat. Baik, untuk tujuan itu sama dengan KD atau KI-KD di yang sebelumnya. Ada PKS, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Lanjut untuk next halaman 2. Saya kira tidak perlu saya bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi nanti bisa dilihat di sana, di dalam buku juga sudah ada. Dalam senam lantai itu ada beberapa gerakan atau yang mungkin sudah pernah diterima waktu di SD, di SMP kelas 7, kemudian kemarin di semester 1. Nah, sejarah senam sendiri itu merupakan olahraga yang mengakar pada budaya Yunani, yang dulu tujuannya adalah untuk menyembah dewa Zeus, karena memang keterbatasan dari orang-orang pada waktu itu, abad 20. Kemudian di Cina dikenal dengan senam juga, itu untuk kegiatan bela diri. Maka di Cina itu ada gerakan kungfu, gerakan untuk pengobatan, ya, jiu-jitsu dan lain sebagainya. Kemudian di India itu senam lantai ini dikenal dengan gerakan yoga, atau di Indonesia dikenal dengan semedi, ya, bertapa. Itu untuk mengatur napas, mengatur gerakan. Tujuannya adalah untuk pengobatan juga. Kemudian di Jerman disebut dengan gimnastik, atau boleh dikatakan senam lantai atau floor exercise, ya, senam lantai. Senam lantai sendiri pengertiannya adalah senam yang dilakukan di atas lantai, ya, senam yang dilakukan di atas lantai, bukan di atas kasur, ya, dengan atau dengan bantuan alat. Alatnya apa? Berupa matras. Senam lantai dengan menggunakan alat juga ada, yang memakai kuda-kuda, memakai palang tunggal, memakai palang sejajar. Namun untuk anak-anak, khususnya anak-anak SMP, itu yang kita perkenalkan, yang kita ajarkan, yang ada di kurikulum itu tentang senam lantai tanpa menggunakan alat, ya, tanpa menggunakan alat. Antara lain gerakan-gerakan dalam senam itu ada roll depan. Ini kelas waktu di SD, saya yakin kalian sudah bisa roll. Roll itu menggulingkan badan ke depan. Kemudian ada juga roll belakang. Jadi roll depan, memutarkan
menggulingkan badan ke depan, menggulingkan badan ke belakang. Kemudian ada juga gerakan roll keep. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Roll keep atau guling lenting. Kemudian yang berikutnya ada meroda. Ini juga saya tandai warna merah. Itu nanti yang akan kita bahas untuk pembelajaran kelas 8 di semester 2 ini. Kemudian ada lagi sikap kayang, seperti orang tidur, bertumpu dengan 2 kaki dan 2 tangan, badannya diangkat. Ada handstand, hand itu tangan, stand itu berdiri, standing, standing partai, jadi pesta dengan berdiri. Hand itu berdiri dengan tangan. Ada headstand, berdiri dengan heading, dahi atau batuk. Ada salto depan, salto belakang, back salto, dan lain-lain. Masih banyak lagi gerakan-gerakan dalam senam. Khusus untuk kali ini, pembelajaran kelas 8 semester 2, untuk senam lantai, itu ada dua kompetensi yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama adalah meroda, dan yang kedua adalah guling lenting. Yang ketiga gerak rangkai. Baik, untuk di buku pelajaran bisa kalian buka 224. Gerak spesifik meroda. Pengertian atau definisinya, gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan. Jadi roda itu baik itu roda sepeda motor, ataupun roda kendaraan, bentuknya adalah bundar atau bulat. Bentuknya roda kan bundar. Tidak ada roda yang bentuknya kotak. Nanti naiknya bagaimana kalau naiknya kotak? Nah, ini kita membuat gerakan seperti gerakan roda yang berputar. Dimulai dari sikap awal, kemudian gerakan, kemudian sikap akhir. Perlu saya sampaikan bahwa gerakan dalam senam lantai itu mesti ada 3 alur atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah sikap awal, kemudian gerakannya bagaimana, dan yang terakhir adalah sikap akhir. Karena dari awal kita melakukan posisi sikap awal itu akan menentukan gerakan dan harus diakhiri dengan benar. Ini. Untuk teknik dasar gerakan meroda, sikap awalnya adalah berdiri sikap dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua lengan terentang serong ke atas. Ya, seperti ini. Nanti ada gambarnya. Kemudian gerakannya ya membuat gerakan roda yang berputar, tetapi dilakukan dengan badan. Dimulai dari kedua tangan, kemudian diakhiri seperti handstand itu berdiri dengan 2 tangan, kemudian diakhiri dengan mendarat dengan 2 kaki bersama-sama. Anak-anak dapat melihat dalam gambar itu di buku paket itu 225. Nomor 1 itu adalah sikap. Sudah siap kan bukunya? Itu ada Angelica Sarah, Win Azahra. Bukunya sudah dibuka? Sudah. 225. Ya, 225. Ada Askia Mutiara, Anggara Siva, Wina Azahra, Aisyah Tisna, Arayang bilang 8A itu ya. Iya. Kok kecil sekali. Baik, lanjut. Jadi melakukan teknik dasar senam lantai itu ada sikap awal, ada gerakan, ada sikap akhir. Ya. Halo Tia. Dia yang lahir bulan April. Ya.
Kemudian kita lakukan dengan 7 tahap. Yang pertama dengan meletakkan tangan kiri, diikuti tangan kanan, angkat kaki, kemudian berdiri dengan 2 tangan, posisi diputar, kemudian mendarat dengan dua kaki. Lanjut, ini gambarnya. Kalian bisa melihat urutan gerakannya itu, halaman 225 kalau di buku paket. Sana ada nomor 1 itu posisi awal. Ya, posisi awal, kaki dibuka selebar bahu, 2 tangan direntangkan di samping telinga. Kemudian nomor 2, letakkan tangan kiri, tangan kanan, kemudian angkat kaki seperti roda gerakannya. Roda yang bulat, bukan yang bengkok. Artinya kakinya jangan sampai ditekuk. Ya, lurus ke atas, tangannya juga jangan sampai ditekuk. Kalau nanti membuat gerakan meroda yang betul, itu tangannya lurus, kakinya lurus. Tapi biasanya kesalahannya ini di tangan yang ditekuk atau kakinya ditekuk sehingga rodanya roda peot. Ya, rodanya tidak sempurna. Nah, itu urutan gerakan dari gerakan meroda. Posisi awal, sikap awal, gerakannya meletakkan tangan secara bergantian, kiri kanan, angkat kaki kiri, angkat kaki kanan, gerakan berputar, kemudian mendarat dengan 2 kaki. Ini gerakan meroda. Ya. Kemudian yang berikutnya, KD yang kedua, kompetensi yang kedua yang harus dipelajari yaitu tentang gerakan yang saya kasih tanda merah tadi, nomor 4, yaitu gerakan guling lenting atau roll kick. Ya, roll kick. Guling lenting, ora guling bubuk. Ya, bukan guling bantal, tapi guling lenting. Kan ada roll depan atau guling depan, roll belakang atau guling belakang. Nah, ini yang dipelajari di kelas 7. Di kelas 8 kita meroda, gerakan meroda tadi, dan guling lenting atau roll kick. Gerakan guling lenting yaitu gerakan diawali dari jongkok, boleh dari sikap berdiri, tetapi untuk pemula, untuk yang paling awal itu gerakan guling lenting ini dimulai yang paling mudah dari jongkok. Seperti orang melakukan roll depan. Ya, seperti orang melakukan roll depan. Kemudian tumpuannya, 2 tangan diletakkan di matras. Kemudian tumpuannya adalah tengkuk atau kepala bagian belakang, bukan dahi, bukan ujung kepala, tapi kepala bagian belakang, yaitu tengkuk. Itu diletakkan di matras, di alas yang digunakan untuk gerakan senam lantai, yaitu di matras. Setelah diletakkan, pinggang diangkat atau pinggulnya diangkat, kemudian kaki dilecutkan, pukulkan ke depan, kakinya 2 kaki bersama-sama, dilecutkan, mendarat dengan 2 kaki, terutama ujung kaki. Kenapa dengan menggunakan ujung kaki? Supaya badan kita bisa berdiri. Jadi sikap awal, posisi jongkok, saya ulangi, 2 telapak tangan diletakkan di matras, pandangan ke depan, atau boleh dengan posisi berdiri, tetapi untuk pemula sebaiknya memang dari posisi jongkok. Setelah itu gerakannya apa? Angkat pinggul, pinggul itu pinggangnya diangkat, masukkan kepala di antara 2 tangan, kemudian tengkuk atau kepala bagian belakang diletakkan di matras, setelah itu lecutkan 2 kaki ke depan. Akhir dari itu, sikap akhirnya adalah berdiri dengan 2 kaki. Tangannya tetap ke atas, pandangan ke depan. Lanjut, Bu. Nah, ini dapat kita lihat rangkaian gambarnya. Yang pertama itu nomor 1, posisi awal.
2. Yang bawah ya. Yang bawah. Yang pertama itu dari berdiri, kemudian nomor 2, 2 tangan letakkan di matras. Nomor 3, tengkuk diletakkan di matras, lecutkan 2 kaki bersama-sama. Ya, dipukulkan. Di posisi gambar nomor 5 yang bawah. Kalau di kalian masih halaman 225 di buku paket itu. Ya, 225. Kemudian setelah kaki dilecutkan, berdiri dengan 2 tangan ke atas dan pandangan ke depan. Nah, ini untuk gerakan guling lenting atau roll keep. Seperti roll depan, tetapi tidak berdirinya tidak jongkok, tetapi berdirinya sikap akhirnya adalah berdiri dengan lecutan kaki, kemudian diakhiri dengan berdiri. Ini. Jadi tadi yang pertama meroda, kemudian yang kedua sikap guling lenting. Berikutnya yang ketiga ini adalah gerak rangkai. Ya, gerak rangkai. Gerak rangkai itu gabungan dari beberapa atau kombinasi dari beberapa gerakan dasar dalam senam lantai. Misalkan dari guling depan, guling belakang, digabung dengan guling lenting, kemudian digabung dengan gerakan yang lain. Nah, khusus untuk semester ini kita lihat dalam KDKI-nya itu gerak rangkai, yaitu kombinasi melakukan beberapa bentuk gerak dasar senam lantai. Yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah guling lenting, kemudian digabung dengan gerakan meroda. Ya. Jadi kalau sudah menguasai satu kompetensi dari tadi meroda, kemudian guling lenting, kemudian digabungkan, itu istilahnya dalam senam lantai itu adalah rangkaian gerakan atau gerak rangkai. Jadi boleh dikatakan gabungan dari beberapa teknik dasar atau gerakan dasar dalam senam lantai. Silakan dibuka halaman 226. Sebelum kita ke sana, sebelum kita ke gerak rangkai, itu ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan sebagai latihan, untuk bisa melakukan gerakan tadi, gerakan dasar tadi, baik itu gerakan meroda ataupun gerakan guling lenting. Dapat kalian saksikan di gambar halaman 226, yaitu aktivitas bertumpu dengan tangan. Ini untuk tujuannya untuk melatih tadi. Nomor 1 ya. Nomor 1, aktivitas menurunkan kaki satu persatu. Itu gambar 63, halaman 226. Itu latihan keseimbangan. Ya, berpegangan pada papan, kemudian kakinya di atas seperti orang berjalan. Ya. Ini untuk melatih tadi kekuatan otot perut, juga untuk melatih keseimbangan. Kemudian menurunkan kaki satu persatu dibantu teman. Jadi nanti kalau sendiri kesulitan bisa diminta bantuan teman atau dengan berpasangan. Kalau di rumah tidak ada matras ya bisa pinjem sama Bapak Ibu, latihannya pakai kasur. Ya, pakai kasur. Kemudian yang ketiga, aktivitas menurunkan tangan satu persatu. Ini seperti orang berjalan tetapi menggunakan 2 tangan. Yang ketiga, aktivitas meroda. Ya, seperti roda tadi saya sampaikan. Roda berputar menggunakan anggota badan. Khususnya kekuatan lengan atau kekuatan tangan. Kekuatan bahu, kekuatan otot perut, dan juga kekuatan pinggang ya, atau paha. Jadi semuanya digerakkan.
Yang keempat adalah aktivitas gerakan guling lenting dengan bantuan teman secara berpasangan. Yang kelima, aktivitas melentingkan dari aktivitas rangkaian meroda dan guling lenting. Itu yang rangkaian tadi. Ini urut-urutan latihan ya, istilahnya urut-urutan latihan yang dapat dilakukan secara mandiri untuk gerakan dasar tadi, meroda ataupun guling lenting. Yang utama kalian kuasai dalam gerakan senam lantai, pokoknya kuasai dulu 2 gerakan dasar, yaitu roll depan, roll belakang. Roll depan dan roll belakang. Ini dengan variasi digabungkan, dimulai dari jongkok, kemudian dari sikap berdiri, baik roll belakang, roll depan, roll belakang, kemudian baru melakukan gerakan yang lain. Yang tadi saya sampaikan, guling lenting dulu atau meroda dulu, enggak masalah. Yang penting sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa diawali dengan warming up. Warming up itu pemanasan. Ibaratnya mesin kendaraan itu perlu dipanasi dulu. Jangan langsung roll, jangan langsung meroda ataupun roll kit, nanti bisa otot atau kondisi badan kita belum siap, ini akan mengakibatkan cedera. Jadi kita siapkan ototnya, kita siapkan badan kita, suhu dinaikkan, otot disiapkan, baru untuk melakukan gerakan-gerakan inti dalam senam lantai. Lanjut, Bu. Terus, jadi ini anak-anak, yang pertama itu gerakan roll depan, ya, jadi gerak rangkai tadi. Kemudian dilanjut dengan roll keep atau gerakan guling lenting, dan yang ketiga itu diakhiri dengan gerakan meroda. Itu urutan gambarnya seperti itu. Jadi intinya hari ini yang saya sampaikan, satu tadi adalah gerakan meroda, berputar. Halo Dini Rosiana. Ya, meroda. Kemudian yang kedua, tadinya adalah guling lenting. Kemudian yang ketiga adalah gerak rangkai. Setiap melakukan gerakan dasar selalu alurnya yang pertama adalah posisi awal atau sikap awal, kemudian gerakan, dan yang ketiga adalah sikap akhir. Ini dalam senam lantai mesti 3 alur kegiatan itu. Sikap awal, gerakan, sikap akhir. Ya, tadi gerakannya apa? Banyak sekali. Nanti bisa dilihat di Bu ya, materi yang di-share di YouTube atau di di sana contoh-contoh gerakan senam lantai. Dan yang terakhir meroda, guling lenting. Yang terakhir adalah rangkaian gerak senam lantai atau gerak rangkai senam lantai. Itu menggabungkan beberapa gerakan dasar dalam senam lantai. Contohnya dalam gambar itu, dalam slide itu, gabungan 3 gerakan teknik dasar. Yang pertama, roll depan biasa, guling ke depan. Kemudian dirangkai dengan guling lenting yang tadi saya sampaikan, seperti roll depan tetapi berdiri, akhirnya sikap akhirnya adalah berdiri. Kemudian diakhiri dengan gerakan gerak dasar yang ketiga, yaitu dengan gerakan meroda. Ya, gerakan meroda dengan posisi atau sikap awalnya dari berdiri. Jadi jongkok, roll depan biasa, kemudian dilanjutkan dengan guling lenting, dan diakhiri dengan
gerakan meroda. Baik anak-anak, untuk hari ini saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam teknik dasar ini. Nanti kalau untuk lebih memperdalam untuk lebih memperdalam materi, kalian bisa membaca buku paket halaman 223 ya, 223 sampai 231. Sana sudah ada materi, dan di slide yang terakhir itu saya berikan tugas. Ya, ada 4 tugas. Yang pertama, sebutkan 5 macam gerakan termasuk dalam gerak spesifik senam lantai. Urutan teknik dasar sudah saya sampaikan tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan floor exercise atau boleh dikatakan yang dimaksud dengan senam lantai, pengertian atau definisinya. Kemudian 4, sebutkan 4 prinsip gerakan dasar meroda dalam senam lantai. Sebelum saya akhiri, sebelum kalian nanti melaksanakan ini tugas, silakan yang kurang jelas atau ada beberapa yang perlu ditanyakan, masih ada waktu, Ibu. Ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk bisa ditanyakan. Yang penting ojo takon jawabannya. Ya, barangkali Nabila, Adini, Khairunisa, Aisyah Trisna, Askabani, Adini Alyanafi malah ngantuk apa ya? Nabila, lagi mencatat. Oh ya. Silakan, ini untuk tugas ini semuanya terdapat di dalam buku paket. Di samping tadi penjelasan dari saya. Nah, untuk praktek memang kalau gerakan-gerakan yang susah atau gerakan-gerakan yang belum dikuasai, terutama kalian ini gerakan dasar dulu dalam senam lantai. Gerakan dasarnya apa? Roll depan, roll belakang. Ini dari SD, dari sekolah dasar atau dari madrasah ibtidaiyah DMI dulu. Saya yakin Bapak Ibu guru olahraga PJOK ini sudah menyampaikan bagaimana gerakan roll depan, gerakan roll belakang. Ya, itu dikuasai dulu baru dilanjutkan dengan gerakan yang tadi saya sampaikan, yaitu guling lenting, meroda, dan gerak rangkai. Bisa digabungkan roll depan, roll belakang, meroda, guling lenting, dan seterusnya. Belum sampai ke gerakan yang tingkatannya paling sulit, yaitu salto, back salto, salto ke belakang, berputar ke depan. Nah, ini gerakan tingkatan paling sulit, dan itu mungkin nanti di kelas 9 atau di kelas 10 atau 11 di SMA besok yang melanjutkan. Diaratri, mungkin ada yang ditanyakan? Malah hilang. Diandra? Bisa lewat WA, nanti bisa saya jawab. Atau langsung di sini bisa ditanyakan, ditulis kalau malu bertanya sesat di jalan. Bisa dibuka gitu niku nggih, yang ya. Yang apa? Yang anak-anak mungkin tanya lewat. Bisa. Chat. Barangkali. Maaf Pak, saya tanya. Oh ya. Ya. Untuk tugas nanti bisa dikirimkan di grup kelas, ya, seperti kemarin, ya. Yang kemarin di Pak Anggun kan sudah dibuatkan link khusus untuk masing-masing kelas itu. Ya, untuk tugas nanti dikumpulkan secara pribadi, tetapi di kelompok kelas, dan jangan lupa identitas, karena kan saya belum hafal satu persatu.
belum hafal satu persatu. Paling ngerti arayang. Ini ketua OSIS Bu. Iya. Nah, itu Oke. wakil ketua OSIS Iya. yang Ketuanya Angelika. si Tata, Andi Tata. Tata ikut latihan Pak ya? Ikut Kita ya, Tata. kita Arum ya. 8A. Siapa itu adiknya? Jadi nanti untuk tugas yang pembuatan tugas bisa dikumpulkan di grup kelas yang kemarin sudah dibuat di WA grup kelas itu. Jangan lupa identitas saya Arayang Ceria Dewi Puspitarini kelas 8A. Ya, paham ya? Kirim di sana. Koirunisa Intan Seva Mardani 8H dan seterusnya. Supaya kemarin yang terima kasih yang kemarin sudah saya suruh mengumpulkan tugas pembuatan video start jongkok. Alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan dan intinya adalah yaitu penilaian sikap, ya, penilaian sikap karena kan olahraga kan sama dengan mapel yang lain, ada penilaian pengetahuan melalui apa tadi ulangan harian, melalui PAS, melalui PTS itu mengukur pengetahuan kalian, ya. Kemudian yang keterampilan ini adalah skill. Bagaimana kamu melakukan gerakan start jongkok, bagaimana kamu melakukan roll depan, bagaimana kamu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Ini adalah penilaian sikap atau yang tugas itu sikap, tetapi untuk keterampilan skill itu yang tadi video pembelajaran membuat start jongkok, video pembelajaran melakukan roll depan, roll belakang, itu adalah penilaian untuk keterampilan. Jadi sama dengan mapel yang lain, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Nah, salah satu ini melalui Zoom meeting Zoom ini yang aktif ikut, otomatis kan nanti bisa dilihat di absennya di sana. Oh, berarti ikut. Yang tidak pernah ikut, yang tidak pernah mengumpulkan tugas, yang tidak aktif, ya mungkin karena sesuatu hal, dan sinyalnya susah atau paketannya habis atau apa, tadi sudah ada solusi, bisa dilihat di lain kesempatan dengan melalui YouTube nih. Saya kira itu saja anak-anak sekalian. Kalau tidak ada lagi, mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, barangkali. Saya kira itu nanti bisa dilihat di YouTube-nya atau di materi ini bisa dilihat di sana. Kemudian selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya, yaitu mapel PKN. Itu saja, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kegelapan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Ya, terima kasih yang sudah menjawab salam. Sekarang dilanjutkan mapel berikutnya. Itu PKN oleh Ibu Yayu. Jadi siapkan buku mapelnya, siapkan buku tulis dan alat tulisnya agar ada yang penting segera dicatat, tugas dicatat. Oh, pakai bukan gitu. Iya. Oh iya, Enggak pakai tutup. Oke deh. Oke. Monggo silahkan Bu Yayu. Bisa pakai ini atau pakai ini? Pakai ini aja. Materinya.
Ini perangkat pembelajaran ini perangkat pembelajaran di bawahnya. Itu masih dalam masih. Oh iya. Terus PPT kelas 8 edit, PPT semester 2, ini semester 2. Nah, Oke. Nah, Ketemu tangannya Pol. Yang ikut berapa? 130. 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulutnya sambil bergerak berarti sudah jawab salam. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Luar biasa. Terima kasih sekali. Ini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kedua, ya, jam kedua, ketemu dengan Bu Yayu untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, silahkan sambil kalian siapkan buku teksnya, juga alat tulisnya. Ya, silahkan dipersiapkan dulu. Ya, kalau sudah, seperti biasanya, ya, sebagai insan yang beragama, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, termasuk nikmat sehat, ya. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa untuk melakukan pembelajaran meskipun secara daring atau online melalui Zoom. Dan marilah kita juga berdoa untuk teman-teman kita, juga untuk Bapak Ibu guru karyawan, Espero, ya, yang mungkin hari ini sedang tidak enak badan, ada beberapa yang masih sakit, begitu, ya. Marilah kita doakan semoga segera sembuh. Kemudian kita doakan juga bagi teman-teman kita, ya, teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa mengikuti Zoom karena ada alasan khusus. Nah, kalau yang malas, ya semoga Allah segera memberikan hidayah, ya, sehingga memiliki kesadaran untuk mengikuti pembelajaran. Kalau yang karena fasilitas, nah, semoga Allah segera memberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah begitu, sehingga bisa memenuhi fasilitasnya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara online. Ya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga doa kita diijabah, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Yayu juga perlu mengingatkan dulu, ya, kita ini mulai kemarin, berarti mulai tanggal berapa ya Mbak Yusi? 4 apa ya? Sampai dengan tanggal 25 ya? Oh, 11 sampai dengan tanggal 25 itu memang dalam suasana PSBB. Tahu PSBB? Tahu. Pembatasan sosial berskala besar. Maksudnya bahwa kita memang harus betul-betul menjaga diri, yang menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melibatkan banyak orang. Seperti berkerumun dengan banyak orang, kemudian ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, atau melakukan aktivitas lainnya yang itu melibatkan banyak orang. Jadi, ya, silakan kalian tetap berdiam diri di rumah. Kalaupun misalnya untuk kesehatan melakukan olahraga, ya olahraga di rumah. Tadi sudah diajari oleh Pak Kirno bagaimana caranya, ya itu bisa dipraktekkan. Kemudian kurangi untuk keluar rumah. Kalau memang harus, wajib begitu, ya. Ya silahkan untuk memakai masker dan sebagainya. Jadi protokol kesehatan itu harus diperhatikan, ya, supaya kita bisa terhindar dari wabah yang sekarang ini sedang melanda dunia, ya, yaitu corona.
Dan juga kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, kalau semua orang bisa menjaga seperti itu, otomatis nanti akan mengurangi ya resiko terkena COVID. Sehingga insya Allah dalam waktu dekat kita semua ya bangsa Indonesia termasuk dunia begitu bisa terbebas dari virus corona sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Amin. Itu harapan kita semua karena terus terang kalian Bapak Ibu guru semuanya sudah kangen kepengen yang namanya pembelajaran tatap muka karena itu indah sekali daripada hanya bicara lewat online seperti ini. Iya kan? Juga akan lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Oke, itu beberapa pesan ya yang perlu Bu Yayu sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau kemarin Bu Yayu baru memperkenalkan tentang kebangkitan nasional. Kemarin kalian sudah menyimak video ya, video pembelajaran tentang kebangkitan nasional. Nah, sekarang Bu Yayu akan lebih rinci lagi menjelaskan tentang kebangkitan nasional. Silakan kalian buka buku teksnya ya untuk halaman 75. Silakan buka buku teks halaman 75 juga sambil menyimak tampilan di Zoom ini. Ya. Ya, masih. Masih terima kasihnya Pak. Empat titik satu. Ini bab 4.1 ini kelihatannya. Nah, ya, oke, baiklah. Kita akan memulai pembelajaran kita, ya, pembelajaran PPKN. Masih seperti kemarin atau kita melanjutkan yang kemarin tentang kebangkitan nasional. Ya, next Mbak Yusi. Nah, kita lihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari, kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran, yaitu bahwa setelah mengikuti pembelajaran itu diharapkan kalian mampu menguraikan bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ya, next. Nah, sekarang kalian lihat di situ, seperti juga kemarin ya, kalian sudah menyaksikan video yang di-share sama Bu Yayu. Di situ juga sudah dijelaskan bahwa awal mulanya, ini kalian lihat di situ, ya, akibat rusaknya ekonomi Eropa yang diakibatkan atau ditimbulkan dari peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran, itu menyebabkan banyak negara-negara Eropa, termasuk dalam hal ini Belanda, ya, itu melakukan ekspedisi atau mereka berlayar ke berbagai wilayah. Tujuan pertama mereka berlayar itu sebetulnya adalah untuk menemukan sumber ekonomi baru dan juga lahan baru untuk perdagangan. Itu tujuan utama dari mereka, melakukan pelayaran ke berbagai tempat termasuk ke Indonesia. Namun, ya, setelah mereka mengenal wilayah kita, wilayah Indonesia, yang dikatakan di situ adalah Gemah Ripah Loh Jinawi, katanya begitu. Jadi begitu subur, ya. Kalau di lagunya siapa? Kus Plus ya Mbak Yusi ya. Itu ada katanya bukan lautan, hanya kolam susu. Ya. Kail dan jala cukup menghidupimu, ya, tiada badai, tiada rotan, pola dan sebagainya. Pokoknya intinya Indonesia itu negara yang sangat subur. Ini, jadi katanya orang bilang tanah kita tanah surga. Nah itu jadi apa-apa di Indonesia itu ada. Ya, dari mulai pertanian, perkebunan, perikanan, semuanya luar biasa. Ini menimbulkan
ketertarikan dari bangsa Eropa, termasuk Belanda. Ya, mereka kemudian berkeinginan tidak hanya berdagang di Indonesia, tetapi kalau bisa mereka menguasai, ya, menguasai wilayah Indonesia. Next, Mbak Lucy. Adanya keinginan tersebut, ya, maka pada tanggal 20 Maret tahun 1602 Belanda mendirikan yang disebut VOC. Nah, VOC atau Persekutuan Dagang Orang-orang Belanda. Ini. Apa tujuan dari didirikannya VOC? Kalian bisa lihat di situ ada beberapa tujuan. Di sini Bu Yayu menuliskannya 3 atau secara garis besar bisa disimpulkan ada 3 tujuan didirikannya VOC. Yang pertama itu adalah untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi pada saat itu kita belum menamakan diri sebagai Indonesia, belum, tetapi di situ sudah berdiri berbagai macam kerajaan. Kemudian melakukan monopoli perdagangan. Nah, ini monopoli. Apa sih itu monopoli? Monopoli itu artinya adalah penguasaan oleh sekelompok orang. Nih, ya. Jadi mereka melakukan monopoli perdagangan. Orang-orang Belanda di situ dikumpulkan, kemudian membentuk serikat dagang. Kemudian untuk mengatasi persaingan antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Nih, jadi agar mereka bisa mengatasi persaingan yang ada, baik itu sebetulnya persaingan antara orang Belanda itu sendiri maupun persaingan antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa yang lain. Maka didirikanlah VOC, Persatuan Dagang Orang-orang Belanda. VOC ini dalam melaksanakan kegiatannya itu memiliki satu politik yang sangat terkenal yang itu nanti akan melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada waktu itu, yaitu politik divide et impera atau politik adu domba. Ya, jadi adu domba antara kerajaan-kerajaan itu, baik di dalam kerajaan itu maupun antar kerajaan itu diadu domba, biar mereka saling bermusuhan dengan harapan untuk melemahkan kekuatan mereka. Karena jumlah orang Belanda yang saat itu ada di negara kita, di Indonesia, dengan sebetulnya jumlah orang Indonesia itu sendiri kalah jauh. Ya, andai kata saat itu ada kesadaran dari masyarakat untuk bersatu, maka yakinlah bahwa kita tidak akan sampai dijajah oleh Belanda. Karena itu Belanda menggunakan politik memecah belah atau adu domba. Next. Nah, VOC itu merupakan awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Keadaan rakyat, ya, penderitaan rakyat semakin memburuk dengan diberlakukannya kerja paksa rodi pada masa penguasaan Daendels, yaitu tahun 1808 sampai 1811. Diingat-ingat, dibedakan ya. Ada kerja paksa pada zaman Belanda, ada kerja paksa pada zaman Jepang. Ini beda. Kalau rodi ini pada zaman Belanda. Nah, kerja paksa ini atau mereka para pemuda, ya, para pemuda dan orang dewasa yang kisaran umurnya itu antara 18 sampai 45 tahun, ya, atau sampai 50 tahun, mereka kemudian dipaksa, ada yang diculik, ya, ada yang langsung dijemput ke rumahnya begitu, ya. Kemudian dibawa untuk membangun jalan antara Anyer Panarukan. Ini merupakan kekejaman yang luar biasa. Mereka di sana hanya diberi makan yang sangat-sangat seadanya, sehingga kalau kalian lihat di film-film dokumenter, di situ juga ada gambarnya, itu mereka sampai kurus-kurus sekali, ya, karena bekerja siang malam dengan makanan yang seadanya dan tidak mendapatkan gaji. Konon katanya kalau kalian membaca di buku cerita-cerita sejarah, ya, kebanyakan dari mereka tidak pulang kembali ke rumah. Mungkin karena kelaparan, kemudian karena kondisi fisik yang semakin melemah, sehingga banyak sekali orang yang meninggal dunia, ya, setelah melakukan kerja paksa
Rodi, tidak bisa pulang kembali ke rumah. Jadi memang kondisi saat itu luar biasa memprihatinkan. Nah, setelah adanya kerja paksa Rodi, next Mbak Lucy, Belanda tidak berhenti sampai di situ. Setelah masa pemerintahan Daendels berakhir, diganti dengan masa pemerintahan Gubernur Van den Bosch. Keadaan tidak membaik karena Indonesia, karena kita ya rakyat terus mengalami kekejaman. Nah, Van den Bosch itu kemudian menerapkan yang namanya tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1828. Belum, masih. Apa itu kultur stelsel, tanam paksa, di mana pemerintah Belanda pada saat itu mewajibkan kepada rakyat ya untuk menanami sebagian tanahnya sesuai dengan keinginan Belanda. Kemudian setelah menghasilkan atau hasilnya itu nanti diambil oleh Belanda dengan harga yang tidak layak. Ya, jadi dengan harga yang sangat-sangat rendah. Tanam paksa ini semakin melemahkan kondisi bangsa Indonesia. Ya, sudah tenaganya dikuras, ya, untuk perkebunan itu kan dikuras. Kemudian hasil yang ada itu tidak dihargai sebagaimana mestinya, sehingga bangsa Indonesia semakin terpuruk atau jatuh miskin. Ini, jadi kekayaan bangsa Indonesia terus dieksploitasi begitu, ya, tanpa ada imbal balik yang seharusnya. Nah, penderitaan tersebut, next, itu melahirkan sikap kepedulian dari beberapa tokoh politik ya pada masa itu, dari beberapa kaum bangsawan ya yang ada pada masa tersebut. Di antaranya kalian bisa lihat di situ ya, di antaranya ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, kemudian Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Itu adalah beberapa kaum bangsawan dan ulama yang kemudian memiliki kesadaran untuk menentang Belanda, ya, dan akhirnya mereka menggunakan kekuatan yang mereka miliki bersama-sama dengan rakyat di daerah tersebut untuk melawan Belanda. Tapi lagi-lagi pada saat itu kita belum memiliki kesadaran kerjasama atau kesadaran akan persatuan. Sehingga seberapapun gigihnya mereka, ya, seberapapun bagusnya, pinternya para ulama, para bangsawan ini dalam memimpin perang melawan Belanda, tetap saja mereka gagal. Nah, karena politik adu domba tadi. Jadi dalam masyarakat sendiri itu sudah diadu domba biar tidak ada persatuan. Antar kerajaan-kerajaan itu juga diadu domba biar mereka tidak bersatu. Ya. Ini sehingga pada sebelum tahun 1908 itu setiap kali di daerah itu ada perlawanan terhadap Belanda, pasti kita akan mengalami kekalahan. Nah, di antaranya adalah karena memang kita tidak memiliki persatuan, di samping pada saat itu persenjataan dan sebagainya kita juga belum selengkap Belanda. Nah, selain orang-orang Indonesia atau pribumi, ya, jadi selain kaum bangsawan, kemudian ulama, kaum pribumi yang menentang Belanda, ternyata ada juga beberapa tokoh-tokoh dari Belanda yang bersimpati terhadap perjuangan kita atau perjuangan bangsa Indonesia. Kita lihat yang pertama, ya, yang pertama di situ adalah Baron van Hevel. Ya, Baron van Hevel di situ merasa prihatin terhadap penderitaan bangsa Indonesia akibat tanam paksa. Maka beliau ini bersama dengan Frances van de Putte ini menentang sistem tanam paksa, berjuang menghapuskan tanam paksa melalui parlemen Belanda. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang Belanda tetapi tetap memiliki hati nurani yang baik, sehingga melihat penderitaan rakyat itu mereka merasa prihatin, kemudian bersimpati kepada kita, berusaha untuk membantu. Ya. Next, Mbak.
Berikutnya adalah Edward Dowes Dekker. Ini cukup terkenal. Ya, karena kita mengenal dengan nama samarannya yaitu Multatuli. Ya, Edward Dowes Dekker atau Multatuli. Beliau kemudian menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Ya, jadi rakyat di daerah Banten itu juga luar biasa menderita karena penjajahan Belanda, ditulis dalam sebuah buku oleh Multatuli. Jadi Edward Dowes Dekker, tetapi di kita dikenal dengan next. Selanjutnya ada Van de Venter. Nah, Van de Venter ini yang kemudian mencetuskan adanya politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Sebetulnya pada saat awal mula munculnya politik etis, ini di samping karena Van de Venter ini bersimpati kepada bangsa Indonesia, sebetulnya ya 3 program ini adalah untuk bangsa Belanda itu sendiri. Misalnya adanya program edukasi, itu dimaksudkan bahwa orang-orang pribumi itu nanti diberi bekal pendidikan ya biar menjadi sumber daya manusia yang bagus untuk kemudian mereka bisa diambil untuk membantu pemerintahan dari Belanda atau membantu di kantor-kantor Belanda. Sebetulnya tujuannya itu. Transmigrasi juga sama, irigasi juga sama. Irigasi ini juga mereka membangun pengairan ya agar bisa membantu para petani ya, para petani yang memang ditugaskan untuk menanam tanaman-tanaman yang dipersyaratkan oleh pemerintah Belanda agar pemerintah Belanda ini semakin sukses. Namun ya 3 program ini juga kemudian memberikan dampak yang positif bagi bangsa Indonesia atau bagi orang-orang pribumi. Next. Kalian lihat di situ ya, akibat politik balas budi dari Van de Venter, di antaranya di situ pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah untuk penduduk pribumi. Karena kalau zaman dulu yang boleh sekolah itu hanya kaum bangsawan. Itu saja kebanyakan adalah kaum bangsawan yang laki-laki. Ya, jadi kalian kalau ingat sejarahnya Raden Ajeng Kartini, ya, R.A. Kartini, di situ kalian akan tahu bahwa pada zaman dulu yang namanya perempuan, ya, itu tidak usah memiliki pendidikan yang tinggi-tinggi, karena pada akhirnya mereka harus menikah, mengurus anak dan sebagainya. Lain dengan sekarang, ya, setelah R.A. Kartini kemudian menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, itu maka muncul kesadaran dari para perempuan-perempuan agar bisa melakukan emansipasi atau partisipasi. Ya, jadi katanya kedudukannya sama, meskipun secara kodrat tetap saja berbeda. Ya, jadi kedudukannya sama, tetapi secara kodrat tetap berbeda. Ini jadi dibukanya sekolah-sekolah oleh pemerintah Hindia Belanda itu membuat orang-orang pribumi menjadi banyak yang pinter. Karena banyak yang pinter, ya, mereka memiliki pemikiran yang luas. Nah, akhirnya mereka bisa melihat kenyataan bahwa oh ternyata bangsa Belanda ke Indonesia, ya, itu memang memiliki tujuan yang kurang baik. Nah, jadi adanya kesadaran seperti itu. Ini. Kemudian di situ dikatakan dibangunnya irigasi, tadi Bu Yayu sudah menyampaikan untuk kepentingan pengairan. Ya, ini juga sebetulnya adalah untuk terutama sekali untuk pengairan perkebunan milik Belanda. Nah, di situ setelah lahir masyarakat-masyarakat yang terdidik dan kaum terpelajar, ya, maka kemudian muncullah kesadaran berbangsa atau melihat kondisi yang ada, mereka timbul kesadaran bahwa oh ternyata kondisi kita seperti ini. Agar kita menjadi negara yang maju, maka kondisi seperti itu tidak bisa dipertahankan.
inilah nantinya yang akan menjadi cikal bakal lahirnya tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nih, ya, jadi ini yang akan menjadi cikal bakal nanti lahirnya tokoh-tokoh dari kebangkitan nasional. Adanya politik etis yang disampaikan oleh Van de Venter. Nah, itu sedikit cerita, ya, cerita yang Beliau sampaikan mengenai kondisi dari bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, sekarang sebelum saya berikan latihan atau tugas terstrukturnya, dari apa yang telah Beliau sampaikan tadi, siapa yang bisa memberikan sedikit kesimpulan, ya? Jadi dengan kalimat yang sederhana untuk menggambarkan bagaimanakah sebetulnya kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Silakan. Ada yang berani memberikan pendapat? Saya tahu kok. Oh ya, tadi siapa? Untuk disebutkan namanya siapa, kelas? Kabarnya belum terdeteksi, Mbak. Saya, Bu. Siapa tadi? Oh, Diah Ratri. Diah Ratri 8F. Ya, silakan, Mbak. Kesimpulannya adalah suatu bangsa tidak akan merubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Oke. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan seperti ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Sudah, Bu. Ya, itu 3. Ya, luar biasa, ya. Luar biasa untuk Diah Ratri. Ya, Diah Ratri di situ menggambarkan kesimpulannya apa, Bu? Oh, kesimpulannya bahwa ternyata bangsa Indonesia tidak mungkin seperti sekarang, ya, apabila tidak memiliki kesadaran untuk merubah diri, ya, tidak akan maju kalau kita tidak memiliki kesadaran untuk merubah diri atau kita tidak mau bangkit, begitu, maka kita tidak mungkin maju. Oke, luar biasa. Mungkin ada yang berpendapat lain. Bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, pada tahun 1908? Dari cerita tadi, mungkin kalian kan bisa menyimpulkan, oh berarti saat itu masih seperti ini. Ada lagi? Selain Diah Ratri, siapa lagi? Yuk, sebutkan nama. Saya, Bu. Iya, namanya? Siapa? Namanya? Dini Rosiana. Oh, Dini Rosiana 8H, ya. Dini Rosiana. Ya, silakan Dini. Pada saat itu rakyat Indonesia diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Oke. Ditambah lagi? Sudah cukup? Ya, Sudah, saya Bu. Ya, sebentar. Sudah, terima kasih, Bu. Ya, itu dulu ya, Dini ya. Nanti Ulfa sebentar, setelah ini. Jadi kalau menurut Dini, bahwa pada saat itu rakyat sengsara miskin, begitu ya, karena diperas oleh Belanda. Baik itu tenaganya maupun juga kekayaannya. Ya, silakan kemudian Ulfa Fadila 8A. Ya, kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908 sangat memprihatinkan. Hidupnya sengsara karena penjajahan bukan hanya orang luar saja yang menyebabkan penderitaan, namun sesama bangsa kita sendiri juga terjadi pertikaian disebabkan adu domba dari Belanda dan sifat pemerintahan masih bersifat kedaerahan. Oke, luar biasa. Ini kalau menurut Ulfa Fadila, jadi sebab kita menderita sebetulnya tidak hanya karena kita istilahnya dieksploitasi begitu ya oleh orang Belanda, tetapi karena kita sendiri memang tidak ada persatuan, kita gampang dipecah belah. Kemudian perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerahan. Ya, luar biasa. Cukup 3 dulu.
3 ini sudah mewakili. Ya, jadi ini. Jadi tadi kalian memang betul-betul memperhatikan apa yang Bu Yayu sampaikan. Yang pertama tadi sudah benar bahwa pada saat itu tidak ada kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia. Mereka belum memiliki atau banyak sekali yang belum memiliki kesadaran bahwa memang kita harus segera bangkit untuk melawan Belanda. Meskipun sebetulnya ada beberapa kaum bangsawan ulama yang sudah mengarah ke sana. Tetapi diperkuat kemudian oleh Ulfa Fadila bahwa meskipun sebetulnya kesadarannya sudah sedikit ada, tetapi mereka belum memiliki rasa persatuan yang kuat atau perjuangan yang mereka lakukan masih bersifat kedaerahan, masih mementingkan daerahnya sendiri. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Dini Rosiana juga benar, jadi pada saat itu memang bangsa Indonesia benar-benar mengalami keterpurukan, baik secara fisik maupun mental, istilahnya begitu ya. Jadi secara materi kita terpuruk, secara moral mental kita juga dengan adanya politik adu domba itu menjadi tidak ada persatuan sama sekali di dalam masyarakat. Nah, jadi begitulah ya, kita akan tahu bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, nanti Bu Yayu akan memberikan latihan atau tugas terstrukturnya. Di sini di dalam PowerPoint sudah ada, nanti akan saya share setelah pembelajaran. Kemudian kalau misalnya ada yang karena mungkin memerlukan banyak memori atau dan sebagainya ya, PowerPoint-nya tidak bisa dibuka, nanti tugasnya juga sudah saya siapkan, sudah saya foto, biar kalian bisa mengerjakan tugas itu secara mandiri di sini. Nah, kalian lihat tugasnya ada 10 soal, ini hanya untuk ngecek ya, istilahnya kalian sudah memahami atau belum. Kemudian yang kedua, ini juga untuk menilai partisipasi kalian. Ini kalian memiliki kesungguhan untuk belajar apa tidak. Saya beri 10 tugas ini, kalian mau mengerjakan apa tidak, mau mengirimkan apa tidak, karena ini termasuk juga dalam penilaian. Pengetahuan juga masuk, kemudian sikap juga masuk. Ya, sikap disiplinnya, tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan. Ada 10 tugas, silakan nanti kalian tuliskan jawabannya saja di kertas seperti biasa, kemudian di foto, ya, kemudian kirim lewat WA grup. Tidak usah takut kalau nanti, Bu, itu nanti jawaban saya akan dicontoh oleh temannya. Tidak usah punya pemikiran seperti itu. Ya, pokoknya kalian jawab saja sebenar-benarnya begitu, ya. Kemudian dikirim melalui WA grup kelas, ya, WA mapel yang grup kelas. Jadi tidak usah, jangan sendiri-sendiri begitu, karena kalau sendiri-sendiri tidak ada namanya dan sebagainya, Bu Yayu suka pusing. Di situ tidak ada nama siapa, kelas siapa dan sebagainya. Tapi kalau masuk ke grup paling tidak, oh ini dari anak kelas 8H dan sebagainya. Melacaknya kalau yang tidak ada namanya itu mudah. Nih, jadi jangan japri ya. Jadi masuk ke grup mapel kelas saja. Itu. Kemudian kalian juga silakan nanti kalau yang masih butuh penjelasan itu bisa di situ saya berikan alamat linknya. Ini materi isinya. Ini juga sama dengan video yang kemarin sudah saya putar. Kalau memang kalian belum memahami materinya. Atau yang mau bertanya juga bisa lewat WhatsApp. Saya belum mudeng ini Bu dan sebagainya boleh. Nah, setelah itu, setelah dikirim tugasnya, ya, dikirim jawaban dari tugas yang saya berikan, silahkan juga nanti kalian sambil mempelajari untuk materi selanjutnya. Nanti kita akan masuk sampai ke apa itu kebangkitan nasional, kemudian apa itu manfaatnya dan sebagainya. Ya, itu saja ya yang bisa Bu Yayu sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan sekali lagi, tolong tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Silakan tugas. See you. See you. Ya. See you next time. Tomorrow. 130 ya. 130. Ya. Ya, yang pembelajaran telah berakhir. PJOK dan PKN.
tugas yang diberikan oleh masing-masing guru tadi, silakan